Karena itu kita perlu memeriksa dengan seksama. Berikut lapangan pandang. Kadang-kadang ketajaman penglihatannya tidak masalah, tapi lapangan pandangnya menyempit. Seperti ini, sisi luarnya gelap. Ini manusia tidak orang yang sisi dalam masih terang. Mungkin dia menderita tumor di sini di daerah Selatusina, adenoma Indonesia barangkali. Pemeriksaan yang lain. Atau pemeriksaan gerakan bola mata, paling simpel juga, nggak susah. 3-4-6-nya bisa kita evaluasi, kita akses. Dan terus 3 posisi ya, sisi kiri lateral sangat sederhana. Atau hemifacial paresis. Kita lihat sulcus nasolabialis. Atau gangguan pendengaran. Saya waktu pendidikan berdasarkan di Bandung itu ada seorang gadis 30 tahun, dia kos dia sendirian. Hubungi dokter dan ketemu neurolog dan dikirim ke saya, pasti akan operasi lebih baik. Sekarang masih frontal lobe syndrome, ini ada sindrom lobus frontalis. Karena inisiatif ada di frontal, jadi dia masih suka ngaco ngobrolnya, walaupun udah kontak mata sudah bagus. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Pemeriksaan lain kadang-kadang kita perlukan yang namanya CT angiografi. Kadang-kadang ada pasien ptosis, kita pikir brain tumor tapi dari pembuluh darah. Ya, ini CT angiografi, CT scan prinsipnya ditambah melihat pembuluh darah. Ini contoh bukan brain tumor tapi per definisi kanker adalah merupakan modalitas pengobatan. Brain therapy adalah modalitas pengobatan untuk kanker, baik itu sebagai single sendiri atau kombinasi dengan penggunaan atau kemoterapi. Tumbuh dari level 8 tentunya pasien mengalami kesakitan. Ini sebelum radiasi MF ini ada potongan, ini potongan aksial, kemudian ini potongan koronal, ini aksial dan ini sagital. Setelah radiasi beberapa bulan kemudian kami follow up. Sudah lihat di sini bagian tengahnya ini menjadi hitam. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah nekrosis dari tumor tersebut. Jadi tumor tersebut mengalami kematian. Di luarnya masih putih. Ini adalah cangkang dari tumor tersebut. Kenapa tidak bersama-sama nekrosis? Oleh karena kami pada saat memberikan radiasi kita tidak mengikut sertakan jaringan sehat sekitarnya. Jadi hanya pada tumor ini. Jadi makin ke tengah, makin fokus, dosisnya adalah makin tinggi. Jadi tepinya ini masih kurang tinggi, tetapi pada sekali ini akan mengalami kematian bersama-sama dengan tumor yang di tengahnya. Kemudian juga pada potongan-potongan lain. Ini adalah kasus trigeminal neuralgia. Jadi ini adalah pons batang otak. Saraf trigeminal itu keluar ke sini bersama dengan vaskuler, ini adalah vaskuler, sarafnya keluar. Nah, pada kasus-kasus yang mengalami nyeri tersebut kita sinar di daerah ini pada saat entry zone, root entry zone, jadi pada saat sarafnya keluar. Itu jadi sebagai summary yang mana adalah tindakan radio surgery untuk tumor-tumor yang accessible atau bukan hanya tumor kelainan yang inakses, tidak akses oleh dokter saraf, kemudian atau pada pasien yang tidak mau karena dia tidak mau dioperasi, tidak diperlukan insisi, tidak perlu high care, kemarin ini dianggap safe dan mempunyai akurasi yang tinggi sehingga dapat dihasilkan quality of life, kualitas hidup yang bagus. Sekian, terima kasih atas perhatian. Terima kasih Prof. Suworo, tadi dikatakan mahal. Nah ini harus kita sama-sama memperjuangkan ini dan tujuannya adalah bagaimana heart-related quality of life dari pasien-pasien itu sendiri. Tentunya sebagai seorang profesional ini harus etika harus dijalankan. Ya, kemudian ya etik, moral etik dan sebagainya. Yang terakhir adalah ini yang sekarang bioetik.
Nah ini banyak terjadi suatu yang harus kita ingatkan. Banyak hal-hal yang di luar tentuan akademis dan ketentuan dari moral etik